Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat menyapa kembali setiap umat Tuhan di hari ini dalam program Bible and Coffee. Kita bersyukur sebelum kita memulai hari ini kita datang sama Tuhan, kita berterima kasih sama Tuhan, dan kita rindu untuk dituntun, diarahkan, dan dibersihkan selalu, karena Alkitab jelas mencatat bahwa firman Tuhan itu membersihkan kehidupan kita. Sehingga sebelum kita memulai segala sesuatunya, sudah dikasih dalam Tuhan, kita mau cari Tuhan. Sehingga tergenapi firman Tuhan Yesus dalam hidup kita, bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pagi hari kita bersyukur sama Tuhan, kita berterima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Sebabnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh terberkati. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Terima kasih buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat sepanjang malam Tuhan pelihara kami. Dan pagi ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Kami perlu tuntunan, kami perlu arahan, kami perlu dikoreksi, kami perlu dituntun. Bersabdalah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi hati yang bersyukur akan sulit sekali kita miliki kalau kita tidak pernah merasa cukup. Nah, ini kata kuncinya. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita harus belajar untuk berterima kasih dalam setiap keadaan, merasa cukup buat setiap berkat-berkat Tuhan, sehingga akhirnya dampaknya kita nggak compare, kita nggak membandingkan diri kita dengan orang lain, ya kan, enak sekali ya hidup dia ya, kerja dikit, berkatnya banyak, enak sekali ya, belum terlalu kenal Tuhan Yesus, tapi kok seakan-akan diberkatinya lebih berlimpah dari saya. Akhirnya kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena apa? Karena kita kehilangan rasa syukur itu. Nah, orang kehilangan rasa syukur karena dimulai dari kehilangan rasa cukup. Gitu loh saudara. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat 11. Filipi pasal 4 ayat 11, Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat Filipi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah, perhatikan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya harus belajar mencukupkan diri. Amin. Inilah yang harus dimiliki orang percaya di akhir zaman ini, saudara. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan titipkan. Sehingga akhirnya kita nggak pernah mengkomparkan, membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan kepunyaan berkat Tuhan dalam hidup kita dengan berkat Tuhan dan kepunyaan dalam hidup orang lain. Nggak pernah. Kenapa? Karena semua udah ada porsinya masing-masing, gitu loh. Iya kan, ini udah ada porsinya. Tuhan gak pernah salah kirim berkat, saudara. Gak pernah. Tuhan gak pernah salah kirim masalah pergumulan dalam kehidupan kita. Gak pernah. Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Itu sebabnya orang yang bisa belajar mencukupkan diri dalam segala situasi, dalam segala keadaan, itu orang akan gampang, mudah sekali untuk bersyukur. Hidupnya susah dari pengeluhan, jauh dari pengeluhan, sulit dari pengeluhan. Nggak pernah. Kenapa? Karena dia belajar, Tuhan terima kasih loh, dengan berkat yang segini Tuhan berikan, ini cukup buat saya. Tuhan terima kasih buat istri yang Tuhan percayakan ada dalam rumah tangga saya, sekalipun dia punya kekurangan ini, punya kekurangan itu, tapi itu cukup buat saya. Tuhan terima kasih loh buat suami yang kadang punya kelemahan begini, punya kekurangan begini, tapi itu saya cukup buat saya. Tuhan terima kasih loh buat masa muda saya seperti ini, saya mengucap syukur, saya berterima kasih, saya merasa cukup dengan apa yang Tuhan percayakan. Belajar mencukupkan diri, sehingga dampaknya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dampaknya engkau akan lihat hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur. Orang yang belajar mencukupkan diri, dia akan lihat segala situasi dan keadaan sebagai sebuah hal yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Gak komplain, gak gampang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Sehingga dampaknya, sudah dikasih dalam Tuhan, dampaknya
di ayat 13. Saudara lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dampaknya orang yang selalu belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu itu menyadari bahwa Tuhan pusat segala-galanya dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, segala perkara ini dapat aku tanggung. Masalah ini aku bisa lewati. Aku tahu Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Aku tahu masalah ini Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan buat hidupku. Sehingga akhirnya hidupnya itu fokusnya itu kepada Tuhan. Gak fokusnya lagi pada, aduh Tuhan ini masih kurang nih. Aduh ini masih belum dijawab nih. Aduh kayaknya ini belum ini. Hidupnya penuh dengan pengeluhan, hidupnya penuh dengan permintaan, sulit untuk bersyukur. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini semua dimulai dari belajar mencukupkan diri. Ayo tiap pagi kita bangun, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saya belum kunjung sembuh, kalau hari ini saya masih belum menerima berkat-berkat Tuhan, kalau sampai hari ini saya belum melihat jawaban doa, saya dibukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan terima kasih, saya percaya Tuhan tahu yang terbaik. Orang yang belajar mencukupkan dirinya, melihat situasi, melihat keadaan, dia tetap akan bersyukur. Kenapa? Karena rasa cukup itulah yang membuat dia memiliki hati yang tidak gampang untuk mengeluh. Saya ajak setiap umat Tuhan, ayo belajar. Memang perlu belajar. Makanya Rasul Paulus bilang, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau memang belum dijawab doanya, oke, aku cukup kok dengan segala keberadaan saat ini. Nah itu latihan. Memang gak 1 hari 2 hari, itu berproses. Saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya penulis Ibrani dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bilang begini, saudara. Janganlah, perhatikan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa orang kejar mati-matian uang, saudara? Iya kan? Workaholic, gak salah, cuman karena kerjaan kau jadi melupakan istrimu, karena kerjaan kau jadi lupakan suamimu, rumah tanggamu, anak-anakmu terbengkalai. Itu yang saya bilang, kau kejar uang tapi kau lupa di sisi lain kau menghancurkan segala sesuatunya. Kita percaya sudah dikasih dalam Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkannya. Alkitab jelas bilang, jangan kamu menjadi hamba uang. Biarlah uang yang menjadi hamba kita, bukan kita yang menjadi hamba uang. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Orang kalau gak pernah merasa cukup, dia akan kejar terus itu uang, saudara. Gak akan pernah puas. Alkitab sudah katakan kok, saudara, bahwa mata tidak pernah puas untuk melihat, telinga tidak pernah puas untuk mendengar. Dalam hidup manusia ada rasa ketidakpuasan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, orang yang hatinya diperbaharui, dia akan belajar untuk merasa puas. Karena Yesus yang memberikan kepuasan dalam hidupnya. Yesus yang memberikan rasa cukup dalam hatinya. Kita sama-sama belajar, saudara. Yuk. Miliki rasa cukup. Kenapa kita harus memiliki rasa cukup? Karena kita tahu, Alkitab katakan selanjutnya dalam Ibrani 13 ayat 5, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang kalau dia sadari Tuhan cukup akan segala sesuatunya, Yesus cukup buat hidupnya, dia tidak akan kejar mati-matian apapun itu. Yang dia kejar cuman Tuhan. Aku percaya selama Tuhan menyertai aku percaya Tuhan yang memberkati. Aku percaya selama Tuhan tidak meninggalkan hidupku, itu cukup bagiku. Sekalipun ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan, aku rasakan kecukupan. Saya ajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, ayo miliki rasa cukup, belajar. Latih diri kita. Setiap hari adalah latihan, saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga setiap hari kita berproses, semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan, dan semakin hari kita merasakan, Tuhan, terima kasih, saya cukup dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak berusaha mengingini apa yang menjadi milik orang lain, pengen berusaha jadi sama dengan orang lain, gak usah. Cukup, engkau cukup di pemandangan mata Tuhan karena engkau berbeda dengan orang lain. Amin. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih karunia, anugerah dan berkat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus
cukup bagi kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan melalui program Bible and Coffee ini. Kami sepanjang hari ini kami berjalan dalam kuasa dan otoritas Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus, dan kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang sakit Allah jamah dan sembuhkan, pulihkan. Yang berbeban berat beri kelegaan, beri kekuatan, beri pengharapan, sehingga hari ini menjadi hari yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan lupa belajar memiliki rasa cukup. Nanti malam kita akan ada berkat malam, ya kan? Renungan malam melalui program Bible and Bed dalam YouTube Bible and Bed. Saudara bisa search. Nanti kalau saudara sudah temukan, klik tombol subscribe, ya kan, bagikan kembali sehingga pagi memulai hari dan malam menutup hari kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.